Halo Sobat Anis Kembang, jumpa lagi dengan saya Fendi di channel Sobat Anis Kembang, sebuah channel yang konsisten menjadi tempat belajar merawat burung anis kembang. Dari kota Sidoarjo saya menyapa teman-teman semua, semoga anis kembangnya semakin gacor, semakin rajin berkicau ngerol, menghibur seisi rumah. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan lanjutan dari konten-konten yang sebelumnya terkait dengan dasar-dasar merawat burung anis kembang. Di video yang ketiga ini saya sampaikan terkait pemahaman pemberian extra fooding ya. Extra fooding itu ada dua, yang dari hewani dan yang dari nabati. Seperti di video saya ini kan teman-teman lihat, extra fooding saya ini paket mentimun ya, gitu teman-teman. Saya untuk yang ini namanya kan Speedo, yang kemarin sudah mulai pecah telur nih, mulai bisa juara gitu ya di lomba. Nah, kebutuhan extra fooding itu tiap burung berbeda-beda teman-teman. Kalau di posisi Speedo ini dia tidak makan jangkrik atau extra fooding hewani apapun, dia hanya makan extra fooding yaitu timun ya. Nanti teman-teman bisa cek kotorannya, ada biji-biji timun yang tersebar di karpet sangkarnya seperti itu. Jadi burung ini memang karakternya mudah birahi, naik birahinya sangat tinggi ketika dia mengkonsumsi extra fooding dari hewani, sehingga saya dalam hal ini tidak memberikan yang hewani tetapi cukup yang dari nabati, yaitu dari timun. Nah, memang membedakan burung anis kembang kita ini birahi, kurang birahi atau over birahi itu seringkali kita kebingungan gitu ya. Tapi kalau teman-teman memperhatikan, mau memahami, untuk burung-burung yang sudah mulai ada gejala awal over birahi itu biasanya kalau diberi 1 ekor jangkrik itu ya, itu sudah ngemut, nah, sudah nyusur. Nah, seperti di video ini ya, ini sambil bunyi cik 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 atau tek 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 tek, nah terus gitu kayak ngetik ngetik, nah seperti itu. Padahal ini baru jangkrik yang pertama. Nah seperti ini harus teman-teman jadikan warning ya, atau alarm bahwa burung ini sebetulnya sudah birahinya sangat tinggi. Loh, habis ngeplong kalau birahinya tinggi kan harusnya ngerol ini kok enggak ngerol, cuman ngeplong sambil loncat-loncat, naik turun. Nah sebetulnya birahi yang dia butuhkan tuh yang seperti apa? Nah ini yang perlu kita gali lebih dalam teman-teman. Jadi bukan hanya asal nambah porsi extra fooding ya, baik itu jangkrik maupun cacing. Nah, ada juga kalau diberi cacing ya sama, diemut kayak gini. Nah ini teman-teman, ini contohnya ya. Jadi ini adalah tanda atau gejala awal mulai dia over birahi. Perilaku ini adalah perilaku untuk menyuapi si betina. Jadi yang di pikirannya ini adalah pikiran sudah kawin, ngerol untuk menarik perhatian betina. Jadi jangan harap si anis kembangnya ini nanti akan ngerol dengan volume yang keras. Nggak bisa. Otaknya sudah memberi perintah ngerol merayu. Namanya merayu itu kan suaranya kan nggak kenceng kayak nagih hutang gitu teman-teman. Jadi ya penuh kelembutan, penuh kemesraan kan kayak gitu teman-teman. Nah padahal teman-teman butuhnya yang volume ngerolnya yang keras, speed rollnya yang rapat seperti itu. Jadi ini informasi awal dari burung dan ini perlu dipahami gitu ya. Nah tapi beda lagi semisal gini, teman-teman kasih cacing 3, cacing pertama dan kedua dimakan cepet ya, langsung ditelan gitu ya. Yang ketiga baru diemut ya seperti ini. Itu tandanya kenyang teman-teman. Nah beda ya. Tapi kalau diberikan pertama itu sudah ngemut, berarti dia
sudah mulai over birahi dengan bunyi tik 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 cik 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 seperti itu teman-teman. Nah, terus kemudian kalau yang tidak over birahi ya itu ngerolnya enak teman-teman, dia tenang, terus buka paruhnya lebar gitu ya. Jadi itu yang membedakan teman-teman antara yang birahinya pas dengan yang over birahi. Itu yang perlu diperhatikan dan dipahami oleh teman-teman. Jadi extra fooding itu fungsinya yang hewani ya ini ya teman-teman, adalah untuk menambah jumlah protein di dalam tubuh. Karena fungsi protein itu selain sebagai sumber energi cadangan ya, jadi burung itu kalau ngerol atau berkicau itu pakai energi dari protein. Tapi kalau dia terbang, beraktivitas yang lain, nah itu pakai yang dari lemak dan dari karbohidrat teman-teman, seperti itu. Kemudian protein ini juga untuk membangun dan memelihara jaringan tubuh, karena di dalam tubuh anis kembang ini kan ada berjuta-juta sel yang harus ada proses regenerasi, jadi sel-sel tua diganti sel-sel muda, terus seperti itu. Sama yang seperti yang kita lihat pada bulu burung anis kembang, dari trotol seperti ini nanti berubah menjadi pastol, nanti berubah menjadi anis kembang dewasa melalui mekanisme yang namanya mabung atau ngurak, seperti itu teman-teman. Kemudian protein ini juga bisa mempercepat reaksi kimia, yaitu proses menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh burung bersamaan dengan air ya, melalui enzim. Enzim ini adalah jenis protein yang sifatnya membantu mempercepat reaksi biokimia agar makanan yang masuk beserta air minumnya itu bisa menjadi energi atau tenaga. Proses merubah makanan menjadi energi atau tenaga itu sering kita kenal, kita sebut dengan yang namanya metabolisme. Metabolisme itu punya dua laju, yaitu yang lajunya cepat dan lajunya lambat ya. Jadi punya kecepatan yang berbeda. Nah, laju metabolisme dalam tubuh si anis kembang itu bisa cepat itu karena beberapa faktor. Yang pertama, faktor usia. Anis kembang yang usia muda itu laju metabolismenya pasti cepat karena dia aktif ya, bergerak, masa pertumbuhannya, makannya juga banyak, seperti itu. Nah, berbeda dengan anis kembang yang sudah umur gitu ya, mungkin di atas 10 tahun. Nah, itu laju metabolismenya mulai melambat, sama seperti manusia gitu. Kalau sudah usia 50 tahun, nah itu mulai metabolismenya melambat, mulai banyak penurunan fungsi-fungsi tubuh, seperti itu. Nah, biasanya teman-teman kalau mau beli anis kembang itu kan tanya dulu, ini umur berapa gitu. Kalau masih umur 2 tahun terus ngerolnya bagus, volumenya bagus, lagunya bagus, langsung beli. Tapi kalau sudah umur 10 tahun walaupun lagunya bagus ya sering juara juga. Nah, teman-teman mikir-mikir ini umur umur emasnya ini kira-kira berapa lama lagi, jangan-jangan bentar lagi mudah lelah burungnya, seperti itu. Jadi teman-teman harus memahami tentang yang namanya laju metabolisme, itu dipengaruhi oleh faktor usia. Yang kedua, faktor genetik teman-teman. Jadi memang ada anis kembang yang sejak dia dilahirkan ya, melalui penetasan telur itu dia memang sudah membawa gen metabolisme cepat. Jadi dia makannya banyak tapi tidak pernah gemuk. Nah, walaupun tidak pernah dijemur, dia tetap langsing, tetap rajin berkicau. Nah, itu yang metabolismenya cepat. Kalau yang metabolismenya lambat, nah kalau tidak pernah dijemur ya cepat gemuk, apalagi kalau dia makannya banyak. Nah, seperti itu teman-teman, bedanya di situ. Kalau sudah gemuk maka burung pasti malas bunyi, seperti itu. Nah, kemudian faktor lainnya adalah faktor nutrisi. Jadi pemberian protein itu kepada burung anis kembang melalui fur maupun extra fooding itu juga bisa membantu mempercepat laju metabolisme. Jadi kalau metabolisme atau penyerapan makanan ini
bagus ya. Kotorannya itu pasti padat ya. Kemudian kalau kena angin sebentar gitu sudah kering. Nah, gitu. Nggak lembek seperti itu. Karena proses penyerapannya bisa maksimal, efisien sekali seperti itu. Nah, teman-teman kalau proses penyerapan makanan itu bisa efisien, tentunya tenaga burung ini akan sangat bagus. Dia berkicau juga dengan volume yang keras, bisa karena tenaganya mencukupi. Mau ngerol durasi 10 menit seperti sistem penjurian sekarang ya, itu juga kuat teman-teman, karena memang penyerapan makanannya maksimal dan efisien. Nah, sehingga burung ini mudah tampil dengan bagus. Nah, kemudian faktor lain yang mempengaruhi laju metabolisme itu adalah kondisi lingkungan. Nah, biasanya teman-teman kalau perhatikan pada saat subuh gitu ya, kan udara masih dingin. Kenapa ya burung-burung di alam maupun burung-burung peliharaan yang di dalam rumah yang belum lihat langit itu loh. Nah, itu kok masih di dalam kerodong kok sudah gacor ngerol Nah, itu karena lingkungannya dingin. Lingkungan suhu udaranya yang dingin ini akan memerintahkan otak burung ini untuk meningkatkan metabolisme. Jadi ketika metabolismenya meningkat atau cepat, itu pasti suhu badan ikut naik, ikut panas. Demikian juga kalau kita memberikan protein dalam jumlah yang banyak, itu suhu badan pasti panas karena metabolismenya berjalan cepat seperti itu teman-teman. Tapi apapun yang kita berikan secara berlebihan itu juga nggak bagus. Nah, misalkan proteinnya mestinya cukupnya 18%, kita beri yang protein dari fur dengan kandungan protein 35%, ya perutnya panas gitu. Akhirnya burung malah kotorannya nggak bisa padat, malah lembek karena banyak minum untuk mendinginkan pencernaannya seperti itu. Jadi banyak flek-flek warna putih seperti itu. Nah, ini kan ya enggak enak kalau kita sendiri mau pidato atau mau karaoke tapi perut rasanya panas mules, kan ya enggak enak teman-teman, seperti itu. Sama burung juga seperti itu. Jadi ketika kebutuhan proteinnya cukup, kemudian dia ada di suhu udara yang nyaman menurut dia, pasti metabolismenya akan berjalan cepat. Nah, ini contoh kalau misalkan furnya ini kandungan proteinnya terlalu tinggi, walaupun dia tidak dijemur teman-teman ya, dia pasti banyak minum karena protein yang tinggi tadi bisa memberi efek yaitu naiknya suhu badan. Nah, sepertinya kan agak lembek ya, nggak ada yang berbentuk, ada yang enggak, lebih banyak yang tidak berbentuk. Nah, ini bukan karena mencretnya, bukan karena serangan bakteri, tetapi karena furnya nggak cocok dengan sistem metabolisme tubuhnya. Nah, kalau yang cocok seperti ini teman-teman, nah ada bentuknya kan padat. Kalau furnya warna kuning ya keluarnya kuning gitu. Loh itu kok furnya ada yang berceceran. Nah, ini kebetulan saya lagi menterapi burung yang awalnya banyak makan extra fooding, akhirnya gembung, bulunya mengembang, kakinya diangkat satu. Kemudian saya nol extra fooding. Nah, burung ini otomatis mencari-cari jangkrik ini disembunyikan di mana, jangan-jangan di bawahnya fur. Nah, diacak-acak furnya seperti ini. Nah, tetapi saya bertahan supaya apa? Burung ini kembali menemukan sebetulnya dia itu cocoknya furnya yang seperti apa gitu loh, merek apa, kandungan proteinnya berapa, warna hijau apa warna kuning. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi ketika nanti di nol extra fooding itu burung sudah bisa ngeplong rajin ya, atau bahkan ngerol dengan mandi dan jemur, kotorannya juga sudah bisa berbentuk padat ya, tidak terlalu lembek, tidak terlalu besar atau tidak terlalu kecil, berarti dia sudah normal. Tinggal kita mulai melatih memberikan extra fooding. Caranya seperti itu. Proses ini bukan 2 atau 3 hari teman-teman, jadi berbeda-beda tiap burung. Ada yang seminggu, ada yang 2 minggu, proses adaptasinya seperti ini gitu teman-teman. Sama lah teman-teman, misalkan habis makan itu minum, kebiasaannya minum kopi dan menghisap rokok, terus kemudian di stop ya,
kemudian di stop, rokok enggak boleh, minum kopi enggak boleh. Nah, itu kan proses adaptasinya itu kan ada yang cepat, ada yang seminggu bisa, ada yang baru 2 minggu bisa, seperti itu. Sama burung itu juga sama, teman-teman, butuh proses adaptasi yang berbeda-beda menurut yaitu tadi cara dia mengadaptasi perubahan pola rawatan atau pola pemberian extra foodingnya berbeda-beda. Jadi teman-teman jangan panik atau bingung, loh ini burung saya sudah 4 hari kok kotorannya kok seperti ini ya. Nah, gitu, jangan mudah panik, diikuti aja dulu. Memang awal-awalnya pasti kotorannya jadi besar-besar teman-teman ketika dia tidak makan extra fooding seperti itu. Nah, tapi nanti lama-lama akan normal karena sistem pencernaannya beradaptasi. Nah, kalau sudah normal ya pasti seperti ini. Wah, ngerolnya enak gini teman-teman ya. Gayanya juga keluar, bongkar lagu seperti itu, enak didengarkan, volumenya bisa maksimal sesuai dengan bakat genetiknya gitu teman-teman. Jadi teman-teman sekali lagi jangan asal ikut-ikutan, asal mengadopsi contoh-contoh mungkin di channel YouTube Sobat Anis Kembang itu seperti ini loh cara merawatnya. Ternyata kok saya ikuti kok enggak cocok. Nah, itu karena pemahaman terhadap apa yang saya sampaikan mungkin kurang dipahami sehingga tidak cocok dengan kebutuhan burung anis kembangnya seperti itu. Jadi yang paling susah itu dalam sesi yang ketiga ini tentang dasar-dasar merawat anis kembang itu adalah memahami kondisi dan kebutuhan burung anis kembang yang teman-teman rawat itu. Kalau misalkan punya 5 pasti kondisi dan kebutuhannya beda-beda, tidak ada yang sama gitu teman-teman, saya jamin sudah. Kalau dibuat sama ya terpaksa seperti itu, dan hasilnya juga hasil terpaksa, tidak bisa maksimal teman-teman. Tapi kalau teman-teman bisa memahami kondisi burungnya, kemudian kebutuhan burungnya terhadap extra fooding, terhadap fur, terhadap waktu jemur, terhadap waktu mandi, itu ketemu ya enak teman-teman gitu. Jadi kadang kita itu bertanya-tanya, burung saya loh sudah saya sauna, sudah saya kasih cacing, sudah saya kasih jangkrik, bahkan ulet Hongkong, kok setelah itu kok jadi diem burungnya seperti ngelamun, seperti bengong, seperti banyak pikiran gitu loh, terus kakinya diangkat satu. Nah itu sebetulnya bisa kita lacak gitu, dia berperilaku itu seperti setelah kita beri perawatan seperti apa. Misalkan gini, dia mulai bengong, mulai kakinya diangkat satu, bulunya mulai ngembang, terus kotorannya mulai lembek, itu ketika dia selesai mengalami jemur yang lama atau sauna. Nah, berarti nggak cocok gitu loh Jadi mungkin tidak cocoknya durasinya seperti itu. Jadi mungkin terlalu lama seperti itu, atau mintanya mungkin seminggu cuma 2 kali bukan setiap hari. Nah hal-hal itu yang perlu dicari dan tidak bisa contek-contekan ini. Kalau ujian ini ibaratnya ya tidak bisa contek-contekan ya, masing-masing punya persoalan sendiri-sendiri seperti itu teman-teman. Untuk teman-teman yang baru merawat burung anis kembang, saya sarankan punya catatan agar tidak lupa. Apalagi kalau sudah banyak cicilan, waduh lupa terus. Ini kemarin kok bisa ngerol enak keras itu, saya kasih apa ya? Saya kasih jangkrik berapa? Saya jemur berapa menit ya? Itu kadang-kadang lupa teman-teman. Mandinya jam berapa? Nah kalau ada catatan itu bisa membantu supaya bisa konsisten kita merawat burung anis kembang. Jadi burung anis kembang sulit ngerol itu banyak hal, bukan hanya masalah setelan extra fooding ya teman-teman, tetapi ada sisi-sisi non teknis yang lain. Misalkan dia ini senengannya kalau ngerol ada di teras depan, kalau di teras belakang kurang, kalau di dalam rumah apalagi cuma ngeriwi aja. Nah burung itu punya punya mood, punya rasa nyaman ngerol itu ada di posisi mana gitu. Dia kadang pingin ngerol sendiri, nggak ada temannya. Tapi ada juga yang seneng ngerol ketika dia ada temannya.
Terus ada juga yang ngerol terus tiba-tiba jadi over birahi. Nah, kepalanya mengangguk-ngangguk seperti ngambil sesuatu untuk bahan sarang. Nah, itu over birahi ya. Jadi waktu ditarungkan ya, tiba-tiba dia itu ngerolnya mengangguk-ngangguk. Terus volumenya jadi pelan. Kemudian speed rollnya ndak bisa rapet. Buka paruhnya ndak bisa lebar. Ini ciri-ciri anis kembang yang sudah mengalami over birahi. Nah, ini seperti ini perlu dicatat teman-teman, perlu dievaluasi. Ini kejadian mengangguk-ngangguk ini setelah saya apakan gitu loh. Apakah setelah mandi malam, apakah setelah mandi pagi, apa setelah saya beri jangkrik 5 ekor. Nah, kalau nggak ada catatannya teman-teman, terus terang saya sendiri kesulitan gitu loh. Jadi kalau ada catatannya itu enak. Ketika ada yang tidak beres ya dengan burung anis kembang kita atau tidak sesuai harapan kita, nah itu bisa ketahuan. Oh, setelah saya jemur kemudian saya kerodong, saya kasih jangkrik 5, burung berkelakuan seperti ini. Nah, itu dulu teman-teman yang bisa saya sampaikan terkait hal-hal non teknis ya, yang melatar belakangi kita memahami untuk menemukan setelan burung anis kembang, terutama pada saat pemberian extra fooding baik yang hewani maupun yang nabati. Semoga konten saya ini bermanfaat, bisa memberikan pemahaman kepada teman-teman yang lebih bagus dalam merawat burung anis kembang. Tidak hanya sekedar ikut-ikutan, tapi benar-benar paham apa yang dilakukan, diberikan kepada burung anis kembang itu nanti memberi efek seperti apa, hasilnya seperti apa. Nah, itu teman-teman. Kalau teman-teman merasa konten saya ini bermanfaat, silakan di like dan di share. Bagi teman-teman yang baru mulai mengikuti channel Sobat Anis Kembang, bisa tekan subscribe agar tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru terkait perawatan burung anis kembang. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Salam satu jiwa anis kembang. Tadidut krek.